harus dilaksanakan gitu ya. Nah, ini proses auditnya ya. Ada tahapan persiapan ya. Kemudian ada tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, tahapan laporan dan terakhir adalah tahapan evaluasi ya. Yang kita akan nilai adalah evaluasi desain kontrol, evaluasi implementasi kontrol, dan evaluasi efektivitas kontrol, Bapak Ibu semua. Nah, ini tahapan persiapan ya. Saya masuk satu persatu. Tahapan persiapan tentunya ada kegiatan ini dilaksanakan lalu untuk mempersiapkan pelaksanaan audit keamanan aplikasi khusus dengan baik sesuai dengan acuan peraturan perundang-undangan ya. Kegiatan tahapan persiapan tentunya tadi yang saya sampaikan bahwa perlu adanya kapasitas dan pengembangan kompetensi wawasan auditor ya. Kemudian yang kedua penentuan kriteria audit keamanan ya. Kemudian pastinya nanti seorang auditor akan mendapatkan surat penugasan untuk melakukan audit kepada auditi. Kemudian buatkan surat dokumen non-disclosure agreement, pernyataan intervensi dari seorang auditor, dan terakhir ada dokumen koordinasi uji efektivitas. Ini kebutuhan dokumen Bapak Ibu semua ya. Apa Bapak Ibu akan eh, audit, tentunya Bapak Ibu semua harus mempelajari semua dokumen-dokumen yang terkait dengan aplikasi ya, perencanaan, pengoperasian, pengembangan, pemantauan aplikasi, kemudian bisnis proses dari aplikasi gitu ya, menjelaskan mengenai infrastruktur aplikasi dan sebagainya. Dan ini dokumen ini Bapak Ibu semua bukan berarti satu dokumen satu poin ya. Ini semua bisa disimplifikasi menjadi satu kesatuan dokumen yang Bapak Ibu semua nanti yang menjalankan audit ini bisa mempelajari dokumen ini, Bapak Ibu semua. Kemudian tahapan perencanaan ya, untuk merencanakan pelaksanaan audit keamanan aplikasi khusus, infrastruktur BI dengan baik dalam menentukan ruang lingkup dan metodologi audit keamanan. Jadi konsolidasi internal, ya, kemudian penyusunan action audit plan oleh teman-teman dari auditor yang melibatkan barangkali dari teman-teman dari Dinas Kominfo atau dari pihak auditor lainnya atau dari pihak akademisi. Tahapan pelaksanaan tentunya tadi yang saya sudah sampaikan, pemahaman kontrol keamanan, ya, kemudian Bapak Ibu semua pastinya antara auditor dengan auditi akan melakukan entry meeting terkait dengan audit yang akan dilaksanakan. Kemudian nanti auditor akan melakukan evaluasi desain kontrol, akan melakukan evaluasi implementasi kontrol, kemudian terakhir adalah evaluasi efektivitas kontrol yang sudah dilaksanakan. Nah, sebelum exit meeting, biasanya antara auditor dengan auditi akan membicarakan hasil dari apa namanya temuan berdasarkan fakta dan data yang ada. Bagaimana nanti merekomendasikannya dan sebagainya. Inilah akan ada kesepakatan antara auditor dengan auditi. Ya, kemudian setelah itu baru dilakukan exit meeting yang dihadiri oleh pimpinan dari instansi atau pemerintah daerah dan kemudian dari hasil audit ini akan ada rencana tindak lanjut serta laporan hasil dari eh, keamanan audit keamanan ini. Kemudian kesimpulan laporan, nih Bapak Ibu semua, tadi yang saya sudah sampaikan juga di awal, pemahaman kontrol, kemudian ada evaluasi desain kontrol keamanan, yang nanti akan pada saat kita melakukan evaluasi, akan penilainya akan apakah ini memadai, perlu peningkatan, tidak memadai. Kemudian evaluasi implementasi kontrol sesuai atau tidak sesuai. Nah, ini juga sesuai dengan standar internasional kalau di berdasarkan ISO 27001 2022 itu ada conformity and unconformity. Conformity adalah sesuai, unconformity tidak sesuai. Kemudian evaluasi efektivitas ya, tentunya ini akan ada evaluasi secara menyeluruhan dari desain kontrol keamanan, kemudian implementasi. Hasilnya adalah apakah itu efektif, perlu peningkatan, dan tidak efektif. Nah, nanti dari hasil ini akan ada rekomendasi-rekomendasi Bapak Ibu semua. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan. Kemudian kesimpulan dari audit ya.
memadai, perlu peningkatan, tidak memadai. Nanti dari memadai ini sudah berarti kan kalau sudah memadai, sudah sesuai, perlu peningkatan apa yang perlu ditingkatkan tuh Bapak Ibu semua. Dan tidak memadai, bila tidak memadai berarti apa yang harus ditindaklanjuti. Seperti itu. Nah, ini tahapan pelaporan ya, dokumen tindak lanjut dan laporan hasil audit keamanan ya. Tentunya di laporan ini juga ada monitoring nih Bapak Ibu semua, monitoring dari tindak lanjut dari kegiatan hasil audit tersebut. Jadi eh, minimum barangkali dari hasil rekomendasi yang sudah kita berikan kepada teman-teman dari pemerintah daerah hasil audit itu harus ditindaklanjuti karena kalau tidak ditindaklanjuti berarti ada weakness yang tidak ditindaklanjuti dan ini menjadi eh, kembali kepada komitmen kita dalam penerapan keamanan informasi yang ada di lingkungan kita Bapak Ibu semua. Nah, nah, kesepakatan sementara nih Bapak Ibu ya. Sementara ini kita masih menggunakan eh, pelaksanaan kepatuhannya ya berdasarkan Perban 4 tahun 2021 ya. Jadi mulai dari manajemen keamanan informasi ya ada di pasal 48, kemudian standar teknis dan prosedur teknisnya ada di pasal 41 ya. Bapak Ibu semua bisa melihat dalam regulasi dan bisa Bapak Ibu semua bisa melakukan eh, apa namanya seorang auditor harus melihat aturan ini kepatuhan terhadap penyelenggaraan eh, peraturan Perban 4 tahun 2021 Bapak Ibu semua. Nah, ini desain instrumen yang apa namanya yang Bapak Ibu bisa kembangkan ya. Jadi pemeriksaan hal pokok teknis ya dari tata kelola, manajemen keamanan informasi, fungsionalis kerja dan aspek keamanan TIK. Kemudian kriteria auditnya ya berdasarkan tadi makro, meso dan mikro. Itu menjadi satu instrumen audit keamanan yang Bapak Ibu semua bisa kembangkan ya Bapak Ibu semua. Nah, is it the list sebelum saya akhiri, mungkin ini yang perlu Bapak Ibu semua pahami secara bersama-sama ini ya kaitan dengan audit keamanan SPBE. Jadi audit keamanan SPBE dilakukan bukan untuk mencari kesalahan. Ini yang selalu saya tekankan Bapak Ibu semua. Tetapi lebih untuk memastikan bahwa sistem dan prosedur yang diterapkan berjalan dengan standar dan peraturan yang ada. Dalam konteks keamanan SPBE, tujuannya adalah untuk menilai efektivitas dan keamanan infrastruktur teknologi informasi yang digunakan dalam pemerintahan serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan jika ada potensi resiko, Bapak Ibu semua. Ya. Kemudian ada beberapa prinsip yang utama dalam hal audit keamanan SPBE. Ya. Yang pertama adalah peningkatan kualitas. Ya. Kemudian evaluasi kepatuhan, menilai apakah implementasi sistem sudah sesuai dengan regulasi dan standar. Kemudian tadi mitigasi resiko, tentunya untuk meminimalisir resiko dari sebuah vulnerability, serangan dan sebagainya, penguatan keamanan dan peningkatan akuntabilitas nih Bapak Ibu semua dan transparansi ya. Jadi inilah yang bisa kami sampaikan nih Bapak Ibu semua. Barangkali nanti setelah ini kita bisa diskusi. Saya memberikan pemahaman secara komprehensif ya tentang aspek kritis di cybersecurity, kemudian pengembangan smart city dan audit keamanan SPBE dalam konteks pemerintahan digital. Dengan mengatasi ya pentingnya langkah-langkah keamanan yang kuat ya, memanfaatkan teknologi untuk inisiatif smart city ya Bapak Ibu ya dan melakukan audit keamanan secara teratur, pemerintah dapat membangun ekosistem digital ya yang aman dan efisien, kemudian memberikan manfaat bagi warga dan pemerintahan itu sendiri, Bapak Ibu semua. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Suaranya masih tidak terdengar, Bapak. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Assalamualaikum Kabit, warahmatullahi izin perkenalkan, nama saya Dewi Indah Bastarini, saya Sita dari Perpustakaan Nasional. Ingin menanyakan terkait dengan audit keamanan SCBE yang baru keluar kemarin ya Pak ya, yang nomor 8 tahun 2024. 2024. Yang terkait dengan pasal 2, di situ kan ada pelaksana audit keamanan SCBE, bahwa di situ disampaikan adalah pelaksana audit keamanan itu adalah latiknya, dan latiknya tentu kan BSSN ya Pak ya. Nah kemudian bagaimana standarnya untuk audit keamanan SCBE untuk internal di perban tersebut, sepertinya belum dijelaskan atau perlu penjelasan kembali terkait dengan pelaksana audit TIK untuk audit keamanan untuk yang internal. Nah, yang saya make sure itu adalah apakah APIP ya, atau perlu ada tim auditor di luar pengelola TIK, jadi di luar Pusdatin mungkin ya gitu, atau karena begini Pak, di Perpustakaan Nasional itu di tim APIP itu belum ada yang sesuai dengan yang disampaikan di perban tersebut, seperti di Latik, yaitu di pasal 3 nggak salah ya, pasal 7 terkait dengan kriteria auditor keamanan yang ada beberapa latar belakang pendidikannya, keahlian, pengalaman, pengetahuannya, hingga keterampilan khusus terkait dengan keamanan SCBE. Dan hal itu belum ada SDM yang sesuai dengan standar dan kriteria di perban BSSN tersebut. Itu untuk yang internal auditornya. Kalau yang disampaikan di perban BSSN kan itu yang latiknya gitu ya Bapak ya. Izin itu untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, kebetulan saya pernah mengikuti pelatihan penyusunan kebijakan keamanan SCBE di BSSN, dan di situ dari hasil itu dari Perpusnas saya mencoba untuk menyusun kebijakan keamanan SCBE untuk organisasi, dan itu turunannya memang dari Perban nomor 4 2021 BSSN. Dan yang saya tanyakan adalah kriteria audit itu apakah dengan dari kebijakan mikro yang sudah dibuat, dan saat ini memang sudah dibuat dan menjadi eviden untuk indikator di kebijakan SCBE di kemarin yang untuk level SCBE. Nah, apakah kriteria auditnya itu tetap menyesuaikan dari kriteria atau instrumen audit dari perban BSSN yang sudah ditentukan oleh BSSN, atau kriteria auditnya itu disusun oleh organisasi dari hasil kebijakan mikro yang telah dibuat. Kemudian ini pertanyaan yang ketiga, dan di sini kan untuk pelaksanaan audit keamanan itu di Perpustakaan Nasional kan sudah menerapkan ISO 27001, sedangkan untuk perban BSSN itu kan mengacu dari ISO 27001. Dan ini memang ISO 27001 ini kan mewajibkan pemerintahan yang menggunakan ini ya, atau yang kategori SE-nya itu adalah strategis ya. Dan kebetulan di Perpustakaan Nasional adalah kategori SE-nya itu ada yang strategis dan tinggi. Nah, itu kan pasti wajib ya Bapak ya. Selain menerapkan ISO 27001, bisakah mengintegrasikan ISO 27001 dengan kriteria, kan ini ada persyaratan dari SCBE itu mengikuti kriteria audit keamanan SCBE yang untuk indikator 31 nggak salah, dan bisa tidak mengintegrasikannya
terkait dengan instrumen dari untuk indikator yang 31 tersebut ditambah dengan kerangka kerja yang ada di ISO 27 yang mewajibkan organisasi tersebut melaksanakan implementasi ISO 2701 dan bagaimana caranya. Itu yang saya tanyakan. Dan terakhir izin 4 Pak sekaligus diborong Bu. Nah, Bapak, Bu, silakan. izin Bapak terkait dengan AI ya Pak ya. Nah kebetulan di Perpustakaan Nasional itu ingin mengimplementasikan artificial intelligence ini karena PLT kepalanya itu memang sangat beliau adalah sangat orang yang terpengaruh dengan artificial intelligence ya Pak ya. Jadi ingin mengimplementasikan terkait dengan artificial intelligence. Nah kira-kira nih, ini kan terkait dengan cyber security ya Pak ya. Kira-kira ya Pak, untuk AI itu sendiri bisa tidak ya digunakan sebagai prevent cyber risk atau bahkan sebaliknya. Jadi sebaliknya sebagai threat actor juga bisa menggunakan AI untuk melakukan serangan cyber. Nah, bagaimana untuk standar dan caranya? Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Baik. Izin Bapak. Langsung dijawab aja Pak ya, daripada lupa. Saya sudah lupa apa aja tadi. Kayaknya ada 4 pertanyaan. Yang pertama tadi kira-kira saya lupa, yang ingatnya yang tentang kriteria, terus sudah mengimplementasikan ISO, dan yang terakhir AI Pak. Monggo Pak, silakan Pak. Baik, dengan Ibu siapa tadi? Ibu Sita Bapak dari Perpusnas. Oh, dari Ibu Sita. Oh, ini berarti bukan hanya dari pemerintah daerah ya Pak? Dari Iya Pak, kami campur Pak ini Pak. Baik, terima kasih Ibu Sita. It's a good question nih, empat-empatnya sangat menantang pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan LATIK ya Bu Sita ya, antara apa yang dilakukan audit dengan internal ya. Kalau audit internal ini kan ada unsur-unsur yang bisa dilibatkan tadi yang saya sampaikan, bahwa jika di tempat Perpusnas itu sudah ada personil yang punya kompetensi terkait dengan audit Kamnas PBE, bisa melibatkan ini Bapak Ibu semua ya. Kemudian kalau bicara LATIK, memang saat ini baik dari BRIN maupun BSSN, LATIK ini kan dibentuk oleh BRIN dan BSSN, melibatkan dari lembaganya pun bukan ini, sudah dibentuk namun personilnya belum ada gitu ya. Jadi sementara ini LATIK ini dikendalikan oleh BSSN, Bu Ibu ya, dari Perpusnas. Kemudian kebijakan terkait dengan organisasi itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua ya, terkait dengan kebijakan dari BSSN untuk membuat kebijakan berdasarkan audit kriteria nih. Kebetulan Ibu pernah ikut pendidikan dan pelatihan di BSSN gitu ya. Nah, kebijakan-kebijakan audit kriteria yang sudah saya sampaikan tadi adalah ya, sementara ini memang BSSN sedang menyusun ya Bapak Ibu semua, makanya tadi saya sampaikan untuk kriteria itu diserahkan kepada masing-masing pemerintah pusat dan daerah. Nah, sementara ini juga BSSN juga sedang melakukan standar kriteria yang akan kita berikan ya. Ini kita speed up nih Ibu ya. Sementara ini yang bisa kita gunakan adalah kontrol berdasarkan Perba 4 tahun 2021. Mulai dari sistem keamanan informasi SPBE dan standar prosedur serta keamanan dari SPBE itu sendiri. Nah, bila mana Bapak Ibu semua juga bisa mengembangkan kebijakan ini ya, kemudian dikombinasikan dengan kebijakan makro, meso dan mikro dari Perpus nasional gitu ya. Kemudian yang ketiga, kaitan dengan pelaksanaan audit ISO 27001 tahun 2022. Ini menarik memang Bapak Ibu semua, kaitan dengan, kebetulan saya sudah lead auditor juga ya, lead auditor 27001. Di dalam lead auditor 27001 tahun 2022 itu kan ada kontrol SDM, ada 4 kontrol tuh, kontrol SDM ya.
kemudian kontrol teknologi, kemudian kontrol fisik, dan kontrol organisasi, organisasi. teknologi, Nah, ya. sama Jadi environment. ada 4 kontrol yang bisa diterapkan di dalam ISO 271. Kemudian pertanyaannya adalah apakah ini bisa dikombinasikan gitu. Karena pada dasarnya pada saat kita bicara audit keamanan informasi ya, ruang lingkup yang kita nilai atau ruang lingkup yang kita lakukan itu adalah kontrol-kontrol yang ada di 27001 2022 ataupun kontrol-kontrol yang berdasarkan Perban 4 tahun 2021. Jadi sangat dimungkinkan ya Ibu untuk bisa kita kombinasikan antara kontrol yang ada di audit 27001 kontrol dengan yang ada di Perban 4 tahun 2021 dalam konteks audit keamanan SPBE ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat kaitan dengan artificial intelligence. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, tentunya artificial intelligence ini sangat membantu dalam kita mengelola data dan informasi yang sangat besar dan masif gitu ya. Apalagi kalau dalam konteks perpustakaan nasional, saya melihatnya perpustakaan nasional ini kan mempunyai big data terkait dengan pusat data perpustakaan gitu ya. Tentunya ini kan buku-buku referensi yang secara nasional dan internasional ada di dalam big datanya perpustakaan nasional. Nah, tentunya dengan adanya teknologi AI ini saya kepikiran nih malah Ibu nih. Bagaimana Ibu punya pusat data terkait dengan perpustakaan nasional yang menjadi referensi secara nasional maupun internasional, pengolahannya bisa menggunakan teknologi AI ini. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah apakah AI juga bisa dilaksanakan untuk tindakan preventif? Sangat bisa gitu. Misalnya dalam hal segi security, kita bisa memonitor menggunakan teknologi AI ini, apakah data dan informasi yang berjalan di dalam pusat data dan center kita itu berjalan normal atau tidak. Ini secara otomatis akan bisa dilakukan oleh teknologi AI, Bapak Ibu semua. Jika terjadi satu proses data yang tidak normal, secara otomatis AI ini akan menginformasikan kepada kita. Dan tentunya ini sangat membantu kita dalam penerapan preventif dalam pengelolaan big analysis data yang kita kelola, Ibu. Ya. Jadi barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator atau mungkin ada yang akan didiskusikan lagi, Ibu. Ya mungkin, baik Bapak. Mungkin satu pertanyaan lagi Bapak Ibu ya, kami buka karena memang waktunya cukup terbatas mungkin. Ya, ternyata cuma satu Bu ya, Bu Fatma aja Pak ya. Nanti yang lain saya jawab, nanti jawab. Ya, terima kasih Pak Bisma. Mohon izin Bapak, saya Fatmawati dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik. Pertanyaan saya yang pertama, mungkin tidak langsung ke audit ya Pak, ini terkait peta rencana Bapak. Di peta rencana itu kan ada muatan manajemen keamanan informasi dan ada muatan keamanan. Nah, mohon dijelaskan kegiatan-kegiatan apa yang masuk di MKI dan masuk di keamanan. Itu kami bingung membaginya karena itu bagi kami hal yang sama gitu. Kemudian yang kedua, untuk audit keamanan, apakah memungkinkan jika kita tidak ada kontrol tetapi kita bisa menilai keefektifannya gitu. Jadi kita nggak ada pedomannya Pak, tapi kita melaksanakan. Kemudian kita bisa menilai apakah ini efektif atau tidak.
Kemudian yang ketiga, untuk audit keamanan juga kami kemarin sudah melaksanakan sesuai dengan kriteria yang dari BSSN yang Excel itu Pak. Tetapi kami kesulitan untuk membuat kesimpulan karena kami tidak bisa menghitung berapa persen yang disebut memadai, berapa persen kalau disebut tidak memadai, dan seterusnya sampai dengan yang efektif itu Pak. Terima kasih. Baik, silakan Pak Lukman untuk dijawab. Baik, terima kasih Bu Fatma ya, dari Kabupaten Gresik ya Bu. Iya Pak. Ya, makasih Bu. Kaitan dengan manajemen keamanan informasi ya, ini kaitan juga dengan perencanaan yang bisa kita sampaikan gitu ya. Barangkali nanti Ibu bisa download di Peraturan Badan BSSN nomor 10 tahun 2019 Bu. Nah, di situ dari pasal 17 ya, itu ada dari A sampai O itu ya. Bapak Ibu bisa membuat satu program kerja, misalnya gini, manajemen keamanan informasi. Bagaimana kita bisa memprogramkan sebuah program kerja, misalnya kaitan dengan security awareness gitu ya. Nah, security awareness ini kan setiap tahun berkembang, Bapak Ibu ya. Dan teknologinya juga berkembang, dan ini yang harus kita programkan di setiap tahun. Misalnya gini, ada tahapan-tahapan orang itu akan security awareness itu ada tahapannya. Yang pertama, memberikan pendidikan dan pelatihan terkait dengan security awareness. Kemudian tahapan berikutnya adalah yang kedua, jika sudah diberikan pendidikan edukasi terkait dengan security awareness, mereka akan menambah satu knowledge terkait dengan security awareness. Dari knowledge, mereka akan timbul satu ability, bagaimana mereka bisa menerapkan ability ini terhadap kehidupan sehari-hari di lingkungan kerjanya. Dari ability akan timbul satu habit terkait dengan budaya keamanan informasi, dan terakhir tentunya yang kita harapkan adalah timbulnya budaya keamanan informasi. Nah, ini tahapan-tahapan yang barangkali nanti bisa Bapak Ibu semua bisa Bu Fatma programkan dalam program perencanaan ke depan dalam sisi hal manajemen keamanan informasi gitu ya. Dan ini bisa direferensi berdasarkan Perban 10 tahun 2019, khususnya di pasal 22, nanti Ibu bisa melihat di sana yang bisa dijadikan program kerja tahunan untuk pemerintah Kabupaten Gresik. Kemudian terkait dengan audit, bila tidak ada kontrol ya, apakah bisa gitu? Pertanyaan saya kan gini, pada saat Ibu Fatma membuat satu regulasi terkait dengan kebijakan keamanan informasi SPBE. Pasal-pasal yang ada di dalamnya bisa dijadikan kontrol kah? Bisa kan? Kalau tidak ada kontrol, bagaimana kita bisa melakukan evaluasi bahwa itu efektif? Bagaimana kita bisa melakukan evaluasi, kemudian bagaimana kita bisa melihat bahwa itu sudah terimplementasi dan sudah berdasarkan kontrol yang ada. Efektivitas kemudian efisiensi akan bisa dinilai pada saat kita akan patuh terhadap kontrol-kontrol yang sudah kita buat. Jadi kembali kepada pertanyaan, kalau tidak ada kontrol ya artinya sama saja Ibu belum punya kebijakan kaitan dengan kontrol-kontrol yang harus akan Ibu terapkan dalam pengelolaan TIK. Kemudian terkait dengan audit keamanan yang pernah diberikan oleh BSSN, memang kemarin yang
diberikan oleh teman-teman dari BSSN barangkali itu sebagai contoh saja ya, contoh yang dibuatkan dalam bentuk Excel misalnya kemarin tuh salah satu contoh misalnya eh, terkait dengan eh, kebijakan yang sudah kita buat ya. Apakah kebijakan itu sudah kita buat kemudian akan ada penilaian kepada kesimpulan akhir apakah ini efektif tidak efektif. Nah, ini memang kemarin ini baru sebagai contoh saja ya. Yang contoh yang diberikan oleh BSSN bagaimana teman-teman dari pemerintah daerah bisa melakukan penilaian ini berdasarkan contoh yang ada. Nah, kalau saya pribadi nih Bu, misalnya ya, salah satu contoh penerapan enkripsi saja ya di pusat data dan informasi yang ada di Ibu. Pertanyaan saya pertama adalah kontrol saya nih. Apakah Ibu sudah melakukan teknik enkripsi untuk perlindungan data dan informasi di organisasi pemerintah Kabupaten Gresik? Ya. Kalau jawabannya belum atau tidak, berarti saya melihat bahwa yang sudah Bapak Ibu lakukan tidak memadai. Karena berdasarkan Perban 4 tahun 2021 itu ada standar teknis perlu penerapan teknik kriptografi. Ya. Terus yang kedua, apakah Bapak Ibu sudah menerapkan teknik kriptografi dalam pengamanan data dan informasi? Jika belum, berarti tidak memadai. Sehingga kesimpulannya adalah terhadap penggunaan standar prosedur ini adalah kesimpulannya tidak memadai. Kenapa tidak memadai? Karena belum melakukan kepatuhan terhadap regulasi kontrol-kontrol yang ada berdasarkan Perban 4 tahun 2021. Barangkali itu Bu Fatma, semoga bisa menjawab dari pertanyaan Ibu Fatma. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Lukman. Ya Bu ya, jadi nanti mungkin Bapak Ibu di sini kalau ada yang bingung bagaimana bikin kontrolnya, kriteria macam-macam, bisa hubungin Tati Pak Bu. Jadi di Tati itu setidaknya ada 2 lead auditor ISO Pak Lukman. Jadi kami memiliki personil yang memang sudah lead auditor ISO 2701 yang juga bisa melakukan audit. Jadi monggo Bapak Ibu misalnya kalau kesusahan nanti kita bisa combine dengan ISO 2701. Dan juga nanti mungkin Bapak Ibu mungkin tadi di BSSN 8 2024 kan ada regulasi baru nih yang menceritakan bahwa untuk keamanan informasi, audit keamanan informasi itu yang melakukan adalah IPPD sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu juga harus melakukan pelatihan atau setidaknya memiliki personil yang bisa melakukan audit seperti yang sudah diterangkan di BSSN 4. Jadi memang yang tadi sudah disampaikan Pak Lukman, ada beberapa memang harus dipenuhi selain kompetensi, ada juga yang berkaitan dengan bagaimana tata cara audit untuk internal itu juga harus dipelajari. Jadi Bapak Ibu juga harus mulai mempersiapkan personil-personil untuk melakukan audit tadi. Gitu Pak Nggih. Memang yang terpenting di masalah SDM Pak. Iya Pak, benar Pak, itu memang menjadi sebuah permasalahan besar di Pemda. Rata-rata yang personil untuk audit itu sangat kurang sekali. Mungkin teman-teman inspektorat saja yang punya, tapi tidak ada yang berhubungan dengan teknologi informasi. Gitu nggih Bapak Ibu ya. Jadi memang ini. Baik, mungkin kita akhiri. Terima kasih banyak Pak Lukman. Mungkin aplaus untuk Pak Lukman. Terima kasih Pak Lukman. Baik Bapak Ibu. Jadi yang seperti yang disampaikan Pak Lukman tadi, kalau Bapak Ibu ingin punya sebuah kompetensi terkait audit, karena ini merupakan bagian hal baru ya, karena Bapak Ibu mungkin bisa baca di Perban BSSN nomor 8 2024, kalau belum ada yang punya nanti silahkan minta ke Mbak atau Mas yang warna biru-biru itu, mereka sudah punya, silahkan nanti dikopi, dibaca ya, jadi apa-apa saja yang memang dibutuhkan. Nah, kami Tati juga bisa membantu Bapak Ibu untuk mempersiapkan personil yang mampu untuk melakukan audit. Jadi untuk menjadi seorang auditor itu memang ada beberapa kompetensi yang memang dibutuhkan. Selain tadi bagaimana prosesnya, ada yang
profesional macam-macam tadi, berbasis pada resiko macam-macam, itu memang harus dimiliki. Jadi bagaimana kontur sikap seorang auditor ketika menanyakan ke auditi itu wajib. Jadi tidak lagi seorang auditi itu nanti diajak minum teh, oke, nilaimu bagus, enggak ya, atau es degan nilainya jadi lebih bagus, enggak. Jadi memang ada profesionalitas yang memang harus dijaga. Kalau kata Pak Lukman tadi, tidak boleh jeruk makan jeruk. Sehingga Bapak Ibu memang harusnya memiliki kompetensi-kompetensi itu untuk melakukan audit di tempat Bapak Ibu. Jadi monggo silahkan kalau mau mendapatkan pelatihan itu bisa juga menghubungi kami, nanti kami akan bantu. Nggak usah khawatir, kami akan bantu berdasarkan standar ISO juga, ISO 19011 tahun 2018 itu berkaitan dengan bagaimana melakukan audit sistem standarisasi mutu seperti itu. Jadi akan kami sesuaikan dengan yang memang standar di Perban BSSN nomor 2008 nomor 2024 gitu ya Bapak Ibu. Ini sepertinya waktunya juga sudah habis karena sudah dari tadi di belakang itu cut gitu ya. Karena memang waktunya ini saya juga nggak bisa nge-cut Pak Lukman karena ini fresh Bapak Ibu, masih baru. Kalau nggak disampaikan juga sayang. Mungkin ini sudah berakhir, tapi sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu, audit keamanan itu bukan sesuatu yang menyeramkan. Kadang-kala kalau kami datang ke suatu instansi, orang ditanyain, mau diaudit itu tegangnya setengah mati, kayak mau ditanyain apa gitu ya. Padahal tidak, audit keamanan itu sebenarnya ingin melihat seberapa efektif dan bukan menjustifikasi Bapak Ibu salah, tidak. Jadi Bapak Ibu akan mendapatkan masukan dan dijaga Bapak Ibu kerahasiaannya. Informasi yang ada di dalam Bapak Ibu ketika audit itu akan dijaga, tidak akan keluar kemana-mana gitu ya. Jadi tidak perlu takut, tidak ada yang harusnya tidak boleh disembunyikan, karena semakin disembunyikan akan semakin kacau, biasanya seperti itu. Baik Bapak Ibu, mungkin ini akhir dari sesi, mungkin saya akhiri. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Lukmanul Hakim dan juga terima kasih kepada Bapak Raden Bisma atas pembawaan materi yang pertama mengenai audit keamanan informasi. Dan juga terima kasih kepada Bu Sita dari Perpusnas dan Bu Fatma dari Diskominfo Kabupaten Gresik atas pertanyaan yang telah diajukan. Kini